Run. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Jadi pada malam hari ini kita melakukan talkshow dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro. Kenalkan, nama saya Alif Fatul Dunia Rahman, biasa dipanggil Alif. Saya selaku moderator di sini dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro. Dan narasumber kita yang pertama dari dosen Teknik Elektro Universitas Negeri Surabaya, Bapak Tri Wijanto STMT. Selamat malam Pak, selamat datang pada talkshow kita pada malam hari ini. Dan yang kedua, narasumber kita Mas Muhammad Iqbal Badri, beliau dari TRC BPBD Provinsi Jawa Timur. Benar Mas ya? Iya, terima kasih Mas. Dari TRC BPBD Provinsi Jawa Timur Mas ya? Oke, ya. Ya, terima kasih Mas. Ya. Jadi pada malam hari ini kita talkshow membahas mengenai pandemi COVID-19 Mas. Banyak yang mengatakan bahwa pandemi ini bisa penyakit yang dibuat-buat atau apapun itu, karena berita-berita kontroversial banyak pada masa pandemik ini, karena banyak sekali sudut pandang dari netizen ataupun narasumber yang lain mengenai COVID-19 ini. Langsung saja Pak, yang pertama saya tujukan pertanyaan kepada Bapak Tri Pak mengenai bagaimana pendapat Bapak saat COVID-19 ini muncul di Indonesia. Oke, terima kasih ya. Jadi pertama kali kan bulan apa itu ya? Januari kalau salah. Iya. Januari yang waktu di Wuhan juga mahasiswa kita UNESA itu juga ada yang di sana gitu ya. Nah, sudah ada di sana. Nah, sebetulnya waktu terjadi di Wuhan itu kita memang sudah melakukan ini antisipasi, walaupun itu masih belum berbentuk kebijakan, karena kan sebarannya masih lokal itu di Wuhan saja. Kemudian berkembang di Wuhan juga berkembang sampai ada penutupan lockdown di Wuhan. Kemudian menyebar ke berbagai negara, ya. Tibalah di Indonesia, ya. Tibalah di Indonesia, kemudian sampai hari ini belum juga reda gitu loh, belum juga reda. Ya, jadi pemerintah masih melakukan kebijakan-kebijakan yang harapannya adalah pandemi corona itu bisa ditanggulangi. Di kampung saya sekarang itu, saya nggak bisa kemana-mana. Karena gang itu sudah di portal. Kemarin hari raya itu saya sempat ke Mojokerto, ke kakak saya. Tapi sebelum itu harus inden gitu. Inden itu artinya harus komunikasi. Oke, saya mau datang ke sana, bisa nggak gitu pertama. Bisa. Oke, bisa gitu. Oke, bisa. Tapi jangan banyak-banyak orangnya. Nggak boleh. Ya maksimal lah, saya nggak boleh banyak-banyak, saya hanya berdua datang ke sana. Kemudian kakak saya yang di sana itu melaporkan ke RT-nya, RW-nya kalau ada akan kedatangan tamu. Itu sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Nah, itu adalah lokasi-lokasi yang memang paham atau paham terhadap penyebaran virus ini. Sehingga mereka berhati-hati gitu ya. Lalu dari kampus sendiri, Pak, waktu ada gejolak di Wuhan mengenai COVID-19 ini sendiri, apakah langsung ada instruksi untuk pemulangan, Pak, mahasiswa kita yang ada di Wuhan? Jadi
ketika di Wuhan mahasiswa kita berapa tuh kalau jurusan bahasa asing, bahasa ya, Mandarin? Bahasa Mandarin ya. Ya, nah itu kan sempat mereka itu terkurung di apartemen macam-macam dan terakhir mereka itu dipulangkan gitu ya. Sampai saat ini. Nah itu atas inisiatif rektor kemudian gubernur sampai ke yang lain sehingga bisa dipulangkan gitu. Sehingga mungkin sudah 0 kita mahasiswa di sana mungkin. Tidak ada lagi mahasiswa di sana. Ya. Itu untuk UNESA ya. Untuk UNESA. Dan mudah-mudahan Indonesia kita tidak ada tidak ada yang terpapar. Kita itu kan punya yang namanya UNESA Crisis Center itu tentang COVID ini khusus itu. Jadi perguruan tinggi yang memiliki Crisis Center itu salah satunya UNESA itu. Nggak tahu yang perguruan tinggi lain itu. Jadi semua kegiatan-kegiatan diarahkan untuk mengurangi atau menghambat COVID-19 19 ini di UNESA. Itu yang kebijakan rektor untuk menanggulangi COVID itu. Untuk menanggulangi COVID ya, baik Pak. Lalu pada saat pemerintah memberikan instruksi mengenai work from home atau PSBB sendiri, apakah langsung di kampus itu menentukan untuk kuliah online apa banyak pertimbangan Pak sebelumnya? Jadi kalau di kampus itu kebijakan-kebijakan melalui surat edaran rektor. Surat edaran rektor yang turun dari rektor kemudian ke fakultas-fakultas, ke unit-unit sampai ke jurusan. Ya, yang itu harus dipatuhi. Sempat saya di pasca itu, rapatnya sudah rapat menggunakan masker harus, ya. Kemudian physical distancing, kemudian menggunakan daring. Itu rapat-rapat seperti itu. Untuk menghindari itu saja, untuk menghindari. Kemudian yang kedua mengedukasi membiasakan diri untuk menggunakan masker, hand sanitizer, kemudian jaga jarak dan sebagainya. Itu yang harus protokol itu harus kita lakukan melalui diri kita sendiri sebelum kita nyuruh orang lain itu, membiasakan. Memang virus itu kan nggak kelihatan, sulit kita mendeteksi, tapi kita mencoba untuk membiasakan diri menggunakan protokol-protokol yang sudah kita sepakati, yaitu protokol WHO itu. Ya, terima kasih Pak. Kira itu di UNESA sampai sekarang. Tadi kan Bapak sempat membahas mengenai UNESA Crisis Center sendiri Pak. Itu UNESA Crisis Center itu anggotanya seperti apa Pak? Apakah dari dosen atau mahasiswa gitu Pak? Jadi anggota UNESA Crisis Center itu memang tujuannya untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Ketuanya itu Pak Edi Mintarto, Direktur Pasca. Ya. Ketuanya Pak Edi, Direktur Pasca. Satu tuh memberikan sumbangan, macam-macam itu. Yang hand sanitizer, kemudian masker, macam-macam sumbangan yang diberikan itu. Nah, itu sampai sekarang kegiatan riset, kegiatan PKM itu ditujukan untuk menanggulangi itu. Nah, saya sendiri membuat penelitian dan PKM khusus untuk terkait dengan COVID. Nah, kalau saya membuat mengembangkan karena penelitian mengembangkan alat pelindung diri. Alat pelindung diri untuk penanganan COVID. Kemudian alat pelindung diri kalau sudah jadi, kemudian baru diberikan ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, masyarakat yang butuh. Banyak masih kegiatan UNESA Crisis Center itu. Jadi yang dibuka gitu UNESA Crisis Center sudah keluar di web. Jadi langsung banyak informasi di webnya sendiri mengenai. Iya, langsung buat di webnya itu kegiatan semua apa saja. Sampai saya nggak sempat ngikuti saking banyaknya kegiatan. Iya, baik Pak. Dari Pak Tri saya beralih dulu kepada Mas Iqbal dulu Pak ya. Iya, monggo ya. Terima kasih Pak. Mas Iqbal, halo Mas Iqbal, apa bisa mendengar suara saya Mas Iqbal? Masih. Ya, saya terdengar juga Kak? Iya, terdengar Mas. Ya, terima kasih Mas Iqbal atas kedatangannya malam hari ini bisa ikut acara talkshow kita Mas. Jadi pertama saya ingin membahas COVID-19 Mas ya. Saat masuk di Indonesia
Dari Mas Iqbal sendiri pada saat itu bergerak di TRC BPBD Provinsi Jawa Timur, apakah langsung ada instruksi dari pemerintah Mas untuk BPBD sendiri? Terima kasih atas waktunya. Untuk pertama kali kasus itu masuk, itu masih macam perempukan terkait hal apa saja nanti selanjutnya yang mau akan dilakukan. Dan pada saat itu memang pada saat bencana besar-besarnya juga, pada saat itu pertama kali masuk itu kalau nggak salah Februari atau Januari ya, masuk di Indonesia pertama kali antara bulan 1 atau bulan 2, yang pasti belum di Jawa Timur itu. Nah, tapi di posisi di wilayah Jawa Timur itu banyak bencana, salah satunya banjir, longsor, banjir bandang. Nah, pada saat itu memang dari tim TRC-nya sendiri atau bagian bidang TRC-nya itu lebih ke penanganan bencana dulu yang ada saat itu. Baik Mas. Jadi mengenai pada saat pertama kali masuk itu memang tim TRC fokusnya masih di bencana Mas ya, yang ada di Jawa Timur. Oh, ya, bencana selain COVID ini. Selain COVID ini. Ya. Lalu itu Mas, setelah COVID ini masuk dan membesar atau grafiknya naik di Indonesia, pada saat pemerintah sudah memberikan instruksi mengenai work from home atau maupun PSBB, dari BPBD Provinsi Jatim sendiri bagiannya ada di mana Mas? Yang pertama pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini sebenarnya dilakukan sebelum sudah bentuknya itu sebelum membesar penyebarannya. Jadi memang sejak awal itu sudah ada, setahu saya semacam itu. Jadi pembentukannya itu cuma pembagian tugasnya itu baru lain-lain. Kalau di awal-awal dulu saya kebagian tugas itu bagian nyemprot disinfektan. Pertama kali penyemprotan di wilayah Jawa Timur itu ada di Masjid Agung Surabaya, Masjid Al-Akbar. Baik. Itu yang pertama kali kami lakukan. Iya. Lalu untuk sekarang ini Mas ya, kan seperti kita ketahui PSBB sudah ada di jilid 3. Dari BPBD sendiri apakah ada kegiatan lain selain penyemprotan tadi Mas? Untuk masalah penyemprotan itu sudah memang ada bagiannya sendiri. Iya. Karena memang sekarang masyarakat sudah banyak yang mampu menyemprot disinfektan secara mandiri. Jadi untuk secara tenaga mungkin itu lebih ke tugas sampai RT RW. Makanya dari informasi dari Pak Tri terus juga kan sampai di desa-desa per RT bahkan itu ada timnya sendiri memang. Jadi memang di cover sampai lini terkecil. Jadi semacam itu. Untuk petugas yang dari teman-teman ini untuk pembagiannya masih banyak jobdesknya. Kalau saya kebetulan di bagian logistik APD. Ada lagi juga logistik lain-lain. Tapi kalau saya lebih ke logistik APD yang salah satunya untuk itu tadi rumah sakit Jawa Timur. Baik Mas. Lalu mengenai banyak masyarakat kita ini Mas yang masih tidak peduli atau kurang enjoy mengenai kebijakan PSBB, bagaimana ini Mas ya, dari BPBD apa ikut memberikan instruksi atau memberikan edukasi kepada masyarakat Mas untuk lebih mentaati lagi PSBB seperti itu? Gimana Mas, bisa diulang suaranya, soalnya lagi tadi ya. Apa sudah terdengar Mas? Ya. Sudah. Oh ya. Jadi gini Mas ya, jadi dari banyak masyarakat kita yang masih belum taat mengenai PSBB Mas. Dari BPBD sendiri apakah ada bagian untuk penyuluhan atau memberikan edukasi Mas mengenai PSBB sendiri? Ya, untuk terkait masalah edukasi ataupun hal-hal kayak himbauan lah terutamanya. Yeah. Itu sudah dilakukan melalui sosial media, entah itu BPBD, entah itu Pemprov atau yang lain, bahkan sampai kabupaten kota pun sudah melakukan semuanya
sosialisasi lewat sosmed-sosmed, karena memang sosmed saat ini sosmed memang sudah sangat-sangat mudah diakses. Makanya itu sosialisasinya lewat situ. Karena kalau kita harus terus juga, yang dikhawatirkan juga kan ada banyak hal yang dikhawatirkan istilahnya. Kalau kita harus terus juga masyarakat juga. Makanya itu kami juga membantu untuk bersosialisasi lewat tersebut. Karena juga nanti akan ada ibaratnya tahapan provinsi, ada tahapan kabupaten, terus ada lagi tahapan kecamatan, tahapan desa atau kelurahan, terus kemudian RT atau RW. Baik, Mas. Mengenai COVID-19 sendiri kan menarik, Mas, yang untuk dibicarakan banyak, ada mengenai tes-tes untuk mengidentifikasi COVID-19, baik rapid test maupun swab test. Apakah dari Mas Iqbal sendiri juga mengikuti rapid test atau swab test, Mas? Alhamdulillah saya sudah rapid test 2 kali. Yang pertama di Rumah Sakit Jiwa Bendor saat lagi rame-ramenya penyemprotan pada saat itu. Karena memang dari salah satu teman saya memang ada kondisinya agak drop, maka harus ada dilakukan rapid test untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Dan ternyata semuanya alhamdulillah non reaktif. Namun yang sakit itu karena imunnya beliau kan rentan turun, makanya beliau disuruh istirahat agar tidak terkena atau tersangkit hal yang tidak diinginkan. Baik. Lalu dari Mas Iqbal sendiri nih, Mas, waktu PSBB seperti ini, apa Mas Iqbal tetap stay di rumah atau seperti apa, Mas? Kalau entah PSBB, entah ataupun apa ya, kalau saya secara pribadi, saya tetap tiket, saya tetap jaga logistik. Kebetulan logistik untuk rumah sakit se-Jawa Timur juga salah satunya kan yang cover dari ini, dari dari Gugus Tugas Jatim. Nah, kalau seumpama logistik tersebut itu tidak ada, terus bagaimana? Karena juga kan sempat langkah kemarin. Tapi saat ini alhamdulillah agak redam, dan juga beberapa rumah sakit istilahnya sudah mampu untuk ada secara mandiri juga. Gitu. Jadi sekarang sudah tercukupi, Mas, ya, mengenai logistik APD dan lain sebagainya. Nah, untuk masalah mencukupi atau tidak saya kurang berani menjawab, karena kembali lagi tergantung rumah sakitnya masing-masing. Salah satunya kayak beberapa rumah sakit rujukan itu sering minta beberapa kali, bahkan dulu itu sempat minggu itu sudah 2 kali, meskipun dalam ribuan atau dalam angka banyak istilahnya. Tapi ya memang mau gimana lagi, karena mereka rujukan. Baik, Mas, ya. Jadi memang tergantung kebutuhan rumah sakit rujukan masing-masing, Mas, ya, mengenai logistik APD. Ya. Lalu saya akan ke Pak Tri terlebih dahulu, Mas, ya. Dengan izin untuk, ya, terima kasih. Pak Tri, selanjutnya kita lanjutkan, Pak, yang tadi, Pak. Mengenai sambungan kita menuju ke PSBB. Dari Pak Tri sendiri, di PSBB daerah sekitar Bapak tinggal, apakah masyarakatnya banyak yang menaati PSBB ini atau masih banyak yang tidak menghiraukan, Pak? Jadi kita sudah di Surabaya itu sudah PSBB versi 3 itu. Ya. Versi 3 ya. Versi 3 sampai tanggal berapa kalau nggak salah berapa? Sampai hari ini kalau nggak salah itu ya. Tanggal 9 Juni kalau nggak salah itu, Pak. 9 Juni ya, 9 Juni. Juni, ya. Pak. Ini sudah ya 9 Juni itu sudah versi 3 ya. Meskipun sudah versi 3, itu kenaikan itu terus meningkat, masih meningkat. Ya, yang terkonfirmasi itu 4,5% per tanggal 30 kemarin. Kemudian yang meninggal itu 4, berapa persen gitu loh, kenaikannya itu. Artinya apa? Masih terus ada kenaikan itu, masih belum zero ya. Masih belum zero.
Jadi ini menunjukkan bahwasanya pemerintah kita harus berupaya. Lini depan ini sebenarnya bukan pemerintah, bukan sebenarnya kita itu lini depan itu. Ya. Karena apa? Lini depan itu kita itu harus mematuhi semua protokol yang disarankan WHO itu, ya physical distancing, kemudian pakai masker macamnya itu tidak keluyuran gitu. Ini yang keluyuran itu yang yang banyak ikan arek-arek enom biasa ini meluncur itu. Ya, di angkringan macam-macam itu banyak yang masih buka gitu. Kemarin sudah diobrak-obrak sama polisi, kalau terlalu banyak ditutup gitu. Nah, ini sekali lagi menyangkut kesadaran. Jadi kesadaran dari semua level gitu, ya dari semua usia gitu ya. Usia remaja, kemudian pemuda, kemudian sampai ke yang orang dewasa gitu. Nah, itu harus ada kesadaran. Tanpa kesadaran akan sulit. Memang banyak yang masih dablek-dablek ya di pasar-pasar yang nggak pakai masker. Kemudian. Tapi manajemen pasar yang tegas itu sudah memberikan aturan. Pokok pengunjung tidak pakai masker nggak boleh masuk pasar, misalnya seperti itu. Jual yang nggak bisa pakai nggak pakai masker nggak boleh dodolan dan sebagainya itu adalah dalam rangka untuk mengurangi ini. Ya. Karena apa? Virus corona itu begitu yang bersangkutan kejangkit, ya. Kalau antibodinya bagus, mereka tidak ada gejala gitu ya. Itu yang agak sulit itu. Gak ada gejala, rumah orang sehat, dia ngeluyur-luyur ya kemana-mana. Itu yang menularkan, itu yang berbahaya itu. Ya. Justru kalau yang terpapar kemudian lumrah sakit itu jelas kalau seperti itu. Tapi yang sudah terpapar imunnya bagus, keluyur-keluyur ini yang bahaya ini. Ya, jadi akhirnya apa? Mereka menularkan ke yang lain. Ini yang bahaya. Yang berikutnya, peran mahasiswa kita semua itu harus berperan untuk menanggulangi COVID ini. Di mana posisi kita itu? Selaku kita memberikan edukasi kepada teman-teman, kepada tetangga dan macam sebagainya. Di mana peran kita di sana itu kita memberikan itu. Sehingga apa? Penyebaran COVID itu bisa kita kendalikan. Tanpa kerja keras kita semua, nampaknya sulit ini. Iya. Karena betul ada orang yang memang ada orang yang dablek, ya pasrah. Kemudian ada yang orang ini memang mengikuti gitu loh ya. Kan banyak tipe gitu loh. Minimal ada 3 tipe. Nah, bagaimana kita tuh mengedukasi mereka, saudara teman-teman kita untuk mentaati sehingga bisa mencegah paparan virus corona ini. Saya kira itu poin yang penting itu, kesadaran. Lalu menurut Pak Tri sendiri, apakah sudah tepat Pak instruksi yang diberikan oleh pemerintah, lalu aturan-aturan mengenai PSBB-nya, apakah sudah tepat atau masih banyak kekurangannya? Nah, saya kira PSBB itu sudah tepat, ya, sudah tepat. Jadi kebijakan itu dibuat karena situasi tertentu, ya. Jadi kebijakan itu dibuat karena situasi tertentu. Saya tidak mengatakan ini sudah efektif atau belum, karena saya belum melakukan studi itu. Ya, melakukan studi. Nah, namun kebijakan itu terus berproses, ya. Terus berproses dan akan dievaluasi, kemudian munculkan rekomendasi baru. Itu namanya seperti itu. Tapi kalau melihat kesungguhan pemerintah, itu sudah melakukan dengan sungguh-sungguh kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk penanggulangan COVID ini. Nah, kita hargai yang namanya kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian kita patuhi ya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, itu saya kira peran-peran kita itu menjadi penting. Percuma saja pemerintah mengadakan ini, tapi masyarakatnya acuh-acuh kemudian dablek kabeh. Tapi dari sisi-sisi kan nggak iso gitu loh. Jadi harus ada muncul kesadaran. Iya, muncul kesadaran sendiri Pak ya. Iya, muncul kesadaran yang penting itu. Baik Pak. Lalu dari seperti di Pak Tri sendiri tadi kan di kampungnya banyak penutupan seperti itu Pak ya. Lalu apakah dari masyarakat sendiri apakah merasa susah Pak untuk akses kemana-mana atau mobilitasnya mengalami kendala? Menurut Bapak sendiri dari tentunya kalau sudah dibatasi itu kan membuat mereka tidak terbebas lagi gitu ya. Tidak bebas lagi. Nah, tidak bebas lagi itu harus dikasih mana bahwasanya ini untuk kebaikan bersama gitu. Untuk kebaikan bersama, bukan untuk kebaikan 1 orang 2 orang, tapi untuk kebaikan bersama lingkungan itu, ya, lingkungan itu. Nah,
Ini ada ide bagus, itu yang di ini loh, di Kabupaten Malang itu. Ya. Ya. Yang istilah ada kampung tangguh yang di yang di Dusun Temu Desa Sidirejo Kecamatan Wagir itu ya, Kabupaten Malang. Itu bagus itu. Nah, rencananya konsep itu mau diadopsi di Surabaya. Ya. Diadopsi di Surabaya, kemudian disesuaikan dengan karakter orang Surabaya, arek Surabaya. Jadi namanya konsep Kampung Wani Njogo Surabaya. Ini betul bagus ini. Yeah. Jadi konsep namanya Kampung Wani Njogo Surabaya. Nanti ada beberapa satgas itu. Ya, ada satgas pandemi, ada satgas yang namanya Wani Ngandani, ada 4 satgas kalau nggak salah. Ya, ini kalau dibentuk itu akan bagus, akan bekerja sama dengan Puskesmas, dengan Polsek setempat. Ini akan bagus, kemudian nanti mungkin ada pendampingan dari perguruan tinggi akan lebih bagus lagi. Nah, saya membuat PKM seperti itu nanti. Ya, membuat PKM seperti itu sehingga nanti penyebaran itu di suatu daerah bisa kita lokalisir gitu. Itu yang penting itu. Iya. Jadi ada peran-peran perguruan tinggi, Puskesmas, kemudian sama Polsek untuk meningkatkan ketahanan daripada masyarakat. Itu penting itu ya. Lalu kira-kira ini Pak, kira-kira seperti apa Pak, peranan yang bisa kita berikan Pak untuk hal seperti itu Pak, untuk hal tersebut? Bagi siapa? Bagi kita mahasiswa dan pihak-pihak. Nah, bagi mahasiswa gini ya Pak, bagaimana untuk di Surabaya mahasiswa mengambil peran gitu ya. Ya. Seperti Mas Iqbal tadi sudah bagus. Jadi bagian apa Mas Iqbal tadi? Itu? Saya bagian logistik gitu Pak. Bagian logistik. Bagus itu bagian logistik, itu peran-peran mahasiswa ya. Peran-peran mahasiswa kalau bisa dipetakan misalnya daerah-daerah mana yang lagi membutuhkan APD, lagi membutuhkan ini dan sebagainya, itu akan lebih bagus ya. Nah, peran mahasiswa Indonesia seperti apa terhadap itu? Nah, banyak yang bisa dilakukan ya. Jadi satu misalnya, nah nanti saya ya PKM ini akan melibatkan mahasiswa gitu. Ya entah 2-3 orang saya libatkan gitu. Saya libatkan, kemudian nanti bagaimana menangani ini. Nah, mahasiswa JTI bisa daftar dulu karena nanti jadi kira-kira kegiatannya bulan Juni, Juli sekitar itu. Ya tidak jauh-jauh, itu kan di kampung-kampung saya ini. Karena memang sudah ada yang terpapar. Daerah mana itu Pak kalau kita tahu? Kenapa? Daerah mana Pak? Daerah mana? Ya di Lidah Kulon ini Lidah Kulon, 4 kilo Lidah Kulon. Tidak ada dengan kampus Nesa ini. Ya, ini sudah kita petakan, kemudian bagaimana kita untuk menanggulangi. Ini proposal sudah kami ajukan, kemudian nanti tinggal pengumuman, kemudian nanti actionnya kira-kira bulan Juni Juli lah gitu. Nah harapan saya itu kegiatan ini bisa satu, mengedukasi masyarakat RT RW minimal RT, kemudian keluasan itu RW gitu ya, menjadi kampung yang tangguh gitu ya, tangguh. Soalnya Surabaya itu, nek ono sing bagian misu itu gak enak misalnya. Luar blok. Jadi orang bagian sing satgas bagian ngandani gitu loh. Ini penting ini. Ya rasa dipuisi-puisi dikit tapi mbok guyung-guyung itu kan gak apa-apa rek karo guyon ya. Tapi ben eling maksudnya gitu ya. Iya, Pak. Nah, misalnya, Cak, ya ning ojo ngono gak ya masker rek ngene lho. Gak duwe ta. Gak takai misalnya seperti itu. Iya. Gak duwe cuci tangan gue kan misalnya seperti itu. Jadi mengingatkan sambil guyon ala Surabaya gitu. Iya. Ya karo misu-misu titik kan gak apa-apa rek ngono. Tapi semuanya nanti ini ala Surabaya gitu. Nanti akan bagus gitu ya. Nah, itu kira-kira yang bisa kita kita ikuti peran mahasiswa, ikuti kegiatan dosen lah gitu ya. Iya, baik. Tapi kalau HMJ mau gitu ya. Karena gini, di skema kita tuh ada begini, ada penelitian mahasiswa. Coba baca tuh Mas ada penelitian mahasiswa, itu buat proposal, kemudian dananya kalau nggak salah 15 sampai 20 juta itu ya. 10 sampai 15 juta. Nah, itu gunakan untuk COVID itu. Ya, untuk COVID untuk menanggulangi membuat kampung Wani Njogo Surabaya, bukan konsep itu. Saya rasa kalau ini ditangani oleh mahasiswa akan lebih bagus itu, akan lebih asik gitu ya. Karena mahasiswa itu kan gerakannya lincah, cepat gitu ya. Nggak gemuk-gemuk kayak saya itu lambat kan kalau gini.
Mahasiswa sik kuru-kuru kok ibal ngono kan cemot mlayu. Momen digodak asu ngono ya untuk digodak kerek ngono semlayune ya banter. Nah, jadi peran mahasiswa sangat banyak. Itu gunakan skema penelitian mahasiswa gitu dia. Untuk itu pasti disusui ini. Nanti saya kasih aran nggak apa saya dari pembimbingnya nggak apa-apa nanti. Iya ya Pak. Baik nanti informasi. Masih belum terlambat mungkin itu nanti di anu aja di anu apa. Tapi harus ada tim gitu ya, ada tim ya 3-4 orang lah gitu ya. Nah ini peran-peran mahasiswa di situ. Nah gunakan ini untuk apa namanya? Untuk mengembangkan keilmuan, untuk menghadapi masyarakat, untuk berhadapan dengan terjun di masyarakat sambil menyumbangkan keilmuan gitu loh. Itu tugas-tugas mahasiswa gitu ya. Iya Pak, benar sekali Pak. Jadi nanti informasi ini akan saya sampaikan Pak kepada teman-teman mahasiswa teknik elektro untuk mungkin bisa ikut pada kampung tangguh tadi Pak ya. Ya, baik. Kampung Wani Jogo Surabaya. Wani Jogo Surabaya, Pak. Iya, Wani Jogo Surabaya. Jadi kita sesuaikan dengan model masyarakat Surabaya sendiri, Pak. Iya, model masyarakat. Model masyarakatnya. Lalu dari Mas Iqbal, bagaimana nih Mas mengenai mengenai PSBB maupun instruksi pemerintah tadi, apakah banyak kendala-kendala yang Mas Iqbal temukan pada masyarakat kita Mas mengenai menerima PSBB maupun instruksi yang lain dari pemerintah Mas? Ya, untuk masalah petugas PSBB, saya secara pribadi kurang mengetahui karena yang pertama saya pakem ditugaskan di logistik saat ini. Kalau mungkin dulu masih sering pas waktu logistik dulu belum beberapa meledak seperti ini, itu memang terkadang diperbantukan di bidang apa, terkadang diperbantukan di bidang apa, memang kayak gitu. Tapi saat ini saya kurang mengetahui untuk masalah PSBB itu bagaimana. Yang pasti kayak gini kalau dari saya, benar seperti ucapan dari Pak Rianto ini. Untuk masalah bencana apapun, meskipun saat ini COVID-19 ini pun termasuk bencana, klasternya adalah KLB atau kejadian luar biasa. Nah, di mana-mana tuh bencana itu nggak bisa yang namanya petugas sendiri yang melaksanakan untuk menanggulangi atau menangani. Ya, dimanapun. Salah satu contoh bencana yang mungkin hal simpel yang sering dipikirkan oleh masyarakat, yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, banjir ya. Hal simpel banjir. Untuk cara menanganinya bagaimana? Jangan buang sampah sembarangan. Selokan dibersihkan agar air mengalir sesuai dengan jalurnya. Itu kan hal simpel. Yang jadi pertanyaan semua petugasnya itu dalam entah di kabupaten kota ataupun provinsi, ada berapa sih untuk menangani luas wilayah tersebut? Kan itu hal semacam kayak absurd ketika itu harus dikerjakan oleh petugas sendirian. Sama. Meskipun PSBB dan lain-lain, kembali lagi kesadaran masing-masing. Kalau dulu pas waktu saya bareng teman-teman pas waktu masih dulu di kampus, belum lulus itu kan seperti ada juga teman-teman ada di kelas yang ada di Lamongan itu juga saya pernah itu idenya adiknya saya punya. Mereka itu menyuarakan terkait kalau tidak dari saya siapa lagi, kalau tidak dari sekarang kapan lagi. Jadi untuk pemulaian saat ini itu memang harus dari diri sendiri dulu, seperti yang Pak Tri tadi bicarakan. Memang harus macam itu. Kalau semuanya harus mengandalkan petugas, ya tinggal ditunggu saja berapa sih kuat imunya petugas. Apalagi harus katakan berapa banyak, kan kayak gitu. Jadi memang kita harus bekerja bersama gitu aja. Jadi yang paling terpenting kali itu. Untuk mengenai mohon maaf. Iya. Gimana silakan. Jadi untuk mengenai klaster-klaster bencana tadi seperti apa Mas? Untuk corona atau COVID ini mengikuti klaster yang di mana Mas? Nah, itu pandemi saat ini masuk ke KLB. Itu yang saya ketahui kejadian luar biasa. Dan pandemi ini juga
melibatkan banyak petugas, bukan hanya BPBD saja. Nah, itu disatukan yang namanya tugas percepatan penanganan COVID-19. Seperti itu. Oh ya, mungkin saya sambil menambahkan, boleh? Iya, Mas, silakan. Ya, izin Pak Tia. Yang saya harapkan dari pergerakan teman-teman mahasiswa terkait hal ini, yaitu tadi seperti yang Pak Tiri sarankan, untuk membantu sosialisasi sampai ke bawah. Kalau hanya beberapa orang saja, informasinya nggak masif. Salah satunya, banyak masyarakat itu yang tidak mengetahui cara membuat disinfektan secara mandiri. Yang kedua, masyarakat juga belum semuanya itu mengetahui bahwasanya kenapa kok saya harus pakai masker, dan kalau sudah berkerumun agak banyak, kenapa kok saya harus pakai face shield, menutup wajah. Terus ketika saya habis dari luar, kenapa kok saya harus melepas pakaian untuk dicuci langsung, terus kemudian saya membersihkan, kalau bisa mandi ya mandi, kalau nggak bisa cukup cuci tangan saja. Tapi sebisa mungkin tidak memegang area muka dulu ketika dalam kondisi luar. Untuk hal-hal tersebut itu jarang diketahui oleh masyarakat. Lah harapan saya, kan banyak mahasiswa yang kreatif, ada juga pun selebgram kayak gitu kan, seleb-seleb, maya gitu. Nah, semacam itu sebenarnya mereka adalah influencer yang sangat-sangat ngena gitu loh. Yang saya sayangkan, mungkin saya secara pribadi saja yang kurang buka di sosmed, itu kayak masih kurang. Makanya mungkin dari teman-teman AFD Elektro terutamanya, saya juga sangat-sangat besar punya harapan untuk andil minimal untuk bersosialisasi lah. Syukur-syukur membantu untuk membuat alat untuk mempermudah swab test ataupun rapid test kayak gitu ya, toh. Kan canggih gitu. Perkembangan zaman pun sudah banyak. Kebetulan pas waktu dulu saya skripsi pun juga saya membahas untuk masalah scan paru-paru untuk membaca pastinya dia masuk kanker atau tidak kayak gitu. Nah, itu image processing. Mungkin dari teman-teman ada pengembangan macam itu mungkin juga sangat baik. Terima kasih. Ya, baik. Jadi termasuk ide yang bagus ini, Mas ya. Jadi bisa dari himpunan sendiri kan sudah mulai mempromosikan melalui media YouTube, Mas. Jadi nanti bisa kita buat konten-konten edukasi mengenai pembuatan disinfektan maupun kenapa kita memakai masker atau cuci tangan segitu, Mas ya. Jadi kita juga ikut mensosialisasikan bagaimana kehidupan sehat untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini melalui konten-konten edukasi melalui media elektronik, Mas ya. Terima kasih Mas idenya, Mas. Nanti kita akan membuat konten-konten kreatif mengenai edukasi-edukasi ini. Lalu menginjak yang pengumuman baru, Mas, mengenai new normal. Bagaimana menurut Mas Iqbal sendiri new normal itu, Mas? Kalau versi saya untuk masalah normal sendiri, saya sangat ragu sih sebenarnya. Saya sangat ragu. Karena kalau ini secara analisa saya pribadi ya, ini bukan saya tidak mengetahui untuk kebijakan dari pemerintahan. Karena saya ini pun hanya menjalankan fungsi dari atasan saya. Ya. Cuman analisa saya secara pribadi untuk masalah PSBB yang jilid ketiga ini, sebenarnya ini adalah penyesuaian dari hidup normal yang dulu ke normal yang baru atau new normal yang sudah famousnya atau familiarnya seperti itu. Yeah. Nah, saya sendiri pun masih ragu. Ya, karena apa? PSBB yang kemarin saja jilid 1 yang ketat seharusnya, yang jilid 2 juga yang harus ketat itu masih banyak kecolongan para peserta. Apalagi yang ini nanti, ya semoga saja secara pribadi dengan adanya new normal untuk penyebaran COVID-19 ini semakin turun dan hilang kalau bisa dari. Saya sangat-sangat berharap seperti itu agar semuanya juga hidup kembali dengan normal yang lama saja biar tidak new normal, karena saya yakin banyak yang kesulitan. Karena juga ada efek buruknya juga ketika kita terlalu lama pakai masker ataupun apalagi masker yang N95. Ya, jadi ada bahayanya juga karena kita menghirup
karbon dioksida kita sendiri. Iya Mas, jadi new normal sendiri juga banyak negatifnya juga Mas ya sebenarnya Mas ya. Sebenarnya nggak negatif. Sebenarnya kekurangan seperti itu sangat positif. Gimana? Jadi banyak, masih bukan berarti new normal itu solusi yang terbaik, tapi masih ada kekurangan seperti itu Mas. Maksud saya tadi seperti itu. Oh, iya, kalau versi saya nggak juga. Untuk masalah new normal sendiri, itu ya mau gimana ya? Yang saya khawatirkan itu bukan di apa-apanya. Banyak yang bakang gitu loh. Oh, iya, iya. Jadi untuk masalah new normal itu bagaimana? Ya kami tidak bisa berani berbicara karena yang pertama ini belum dijalankan. Akhirnya kita tidak bisa, belum bisa mengevaluasi bagaimana. Ya. Betul. Kalau seperti PSBB mungkin teman-teman mahasiswa atau dari para kayak Pak Tri, dosen dan teman-teman yang lain dari aliansi atau dari komunitas apa yang menganalisa terkait PSBB itu kan akhirnya mampu untuk mengevaluasi. Jadi, untuk new normal sendiri itu belum bisa dikatakan dia efektif atau tidak. Kembali lagi, ya serapat-rapatnya petugas itu masih tetap ada saja yang namanya pembangkang. Yes. Iya, iya. Kan kayak gitu. Kembali lagi ke masyarakat. Tapi kan banyak yang kita ketahui, banyak media memberitakan bahwa negara kita masih belum siap Mas untuk melakukan new normal. Apakah itu patut untuk dipaksakan Mas sebenarnya dilakukan new normal? Ya kalau saya secara pribadi untuk masalah siap atau enggak siap, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Jadi pertanyaan, ini kalau versi saya, yeah. bertemu. Mungkin juga ini salah satu, saya bercurhat sebetulnya, kurang lebihnya. Yang pertama, jadi pertanyaan, apakah Indonesia siap untuk di lockdown? Artinya kalau melihat dari kondisi masyarakat dan ekonomi belum siap Mas. Ya, belum siap jawabannya. Alasannya pasti ekonomi. Iya. Ya sama. Memang. Ya. PSBB banyak yang melanggar. Apalagi di lockdown. Terus kemudian muncul lagi kebijakan baru yang namanya ini. Tetap saja disalahkan. Ya. Dan yang paling sering kena itu pasti petugas. Padahal petugas sendiri itu pun bisa menjalankan kayak gitu. Yeah. Kalau dari versi petugas bilang bahwasanya masyarakat itu yang dalam tanda kutip banyak yang bangkang, bukan semua dari masyarakat, tapi banyak yang. Kalau dari versi masyarakat, kembali lagi untuk menyalahkan petugas ataupun memberi kebijakan terkait penanganan COVID-19. Baik, terima kasih Mas. Saya kembali ke Pak Tri dulu Mas ya. Pak Tri, halo Pak Tri. Ya. Ya. Jadi kita tadi membahas mengenai new normal Pak. Menurut Pak Tri sendiri seperti apa Pak? Saya ini menambahi Mas Iqbal itu. Iya, iya Pak. Iqbal, ya. Jadi pandemi COVID-19 ini merupakan bencana nasional. Ya. Itu ada surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Jadi bencana nasional non alam, ya. Jadi ini maksudnya ya, bencana nasional non alam, ya. Nah, untuk PNS atau ASN itu terkait dengan edaran itu karena ini bencana, maka tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai. Ya. Jadi nyambut gawe itu kudu selamat, ya, tidak boleh terpapar dan sebagainya. Kemudian menjalankan protokol ya kesehatan dalam aktivitas keseharian. Ya. Wajib masuk kerja itu dan mentaati ketentuan kerja. Ya. Kemudian perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja ya bagi ASN dengan cara menjalankan protokol kesehatan dan aktivitas keseharian. Kemudian pelaksanaan tugas kedinasan bisa work from office, bisa work from home. Nah, itu surat edaran Menpan RRB. Oke, gitu ya. Mas Bul ya. Cukup Pak.
Ya, ada pertanyaan lagi? Iya Pak, kan kemarin juga sebelum melakukan talkshow ini kita juga menghimpun pertanyaan-pertanyaan dari sosial media kita yaitu Instagram, pertanyaan-pertanyaan dari netizen ataupun mahasiswa jurusan teknik elektro Pak. Jadi kemarin mahasiswa banyak yang menanyakan mengenai UKT kita Pak. Apakah ada kebijakan baru Pak mengenai UKT kita Pak? Tentang apa? UKT Pak. Oh, UKT, uang kuliah tunggal itu ya. Nah, ini bocoran saja ya. Bocoran, saya kasih bocoran saja. Ya. Nah, memang ada wacana itu ya, ada wacana itu, baik untuk S1, S2 maupun S3, ada wacana. Nah, tapi belum dirumuskan, ya masih menampung ke sana sini, tapi belum dirumuskan. Mungkin nanti keluar kira-kira bulan waktu pembayaran SPP itu mungkin ya, sekitar bulan apa? Hari registrasi bulan, itu bulan apa? Juni, Agustus, Pak. Ya, pertengahan Juli, Agustus ya. Agustus itu. Ya, Agustus ya. Bulan Agustus itu mungkin akan dikeluarkan itu. Tapi bocoran itu sudah nyaring gitu ya, sudah sudah ditampung sana kemari, kemudian tinggal menunggu kebijakan lebih lanjut. Nah, di samping itu kita kan sudah punya kebijakan untuk memberikan kuota ya, paket kuota kepada mahasiswa ya. Iya, Pak. Baik S1, S2 maupun S3. Nah, S2 sudah sudah banyak laporan, sudah banyak yang menerima. Meskipun juga ada yang belum menerima itu ya. Mungkin giliran lah bagaimana sistem itu diberikan. Itu untuk UKT ya. Ya, untuk UKT. Jadi memang kemudian kemarin, untuk ini ya, silakan Pak, silakan dilanjut. Untuk UKT. Kemudian yang kedua, untuk akreditasi ya, akreditasi S1 Teknik Elektro, itu nggak ada masalah. Kan kita sudah mengusulkan. Ya, Jadi kita sudah mengusul ke BAN-PT untuk dilakukan reakreditasi. Ya, reakreditasi. Kemudian ya kena COVID ini, kemudian ongkos naik pesawat terbang itu meninggi, mahal, kemudian kebijakan BAN-PT seperti itu. Ya. Jadi tidak ada masalah untuk akreditasi S1 Teknik Elektro. Malahan S1 Pendidikan Teknik Elektro itu akan mengusulkan yang namanya akreditasi internasional. Ya mudah-mudahan segera divisitasi, kita punya prodi nanti yang akreditasi internasional gitu ya. Amin ya Pak. Amin. Karena kemarin itu banyak Pak yang menanyakan juga mengenai akreditasi, apakah tetap dilanjutkan saat pandemi ini atau gimana, karena kan juga ada kakak-kakak saya juga yang wisuda yang masih ditunda karena reakreditasi tersebut Pak. Jadi kemarin banyak sekali pertanyaan mengenai akreditasi, apakah tetap dilanjutkan saat pandemi ini gitu Pak. Oh ya, jadi tetap masih diusulkan, ini kan kita menunggu, jadi menunggu asesor BAN-PT untuk visitasi lapangan. Nah, karena situasi seperti ini tidak bisa dilakukan visitasi lapangan. Ya terpaksa masih menggunakan mensahkan yang namanya siapapun prodi yang mengirimkan itu langsung diberikan perpanjangan akreditasi sesuai dengan hasil yang lalu. Nah, itu saya kira. Jadi itu untuk akreditasi, tapi tetap masih terakreditasi. Lalu untuk new normal ini Pak ya, apakah dari kampus sudah ada rencana untuk kembali kuliah seperti kemarin Pak, atau offline seperti itu Pak? Apakah sudah ada rencana? Kalau edaran ya, ini sudah ada edaran ya, edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ini baru 29 Mei yang lalu, ya, dan berlaku nanti mulai 5 Juni, ya. Tekanannya adalah ASN atau pegawai negeri, dosen macam-macamnya itu harus tetap memberikan layanan, ya, memberikan layanan kepada mahasiswa. Kampus itu kan lembaga yang melayani mahasiswa, ya. Jadi harus tetap memberikan layanan. Namun setiap layanan kepada mahasiswa itu harus dilakukan dengan cara melihat kondisi perkembangan COVID-19 ini. Ya, misalnya kalau ujian ya menggunakan daring, ya.
Kemudian skripsi itu kita sudah menggunakan apa? Tidak menulis seperti itu, tapi menyusun artikel ilmiah. Kemudian bisa diujikan dan sebagainya. Nah itu kira-kira layanan-layanan yang harus tetap diberikan. Karena sebagai ASN, ya ASN harus melakukan kinerja, ya, baik di rumah maupun di kampus di kedinasan. Ada work from office dan work from home itu tadi. Jadi tetap layanan mahasiswa nanti. Nah untuk semester depan ini masih belum ada, tapi sudah digodok, masih rancangannya sudah ada. Itu seperti apa? Itu belum dikeluarkan. Ya, belum dikeluarkan. Artinya apa? Apa tatap muka seperti itu, apa seperti itu masih masih dirumuskan. Jadi tapi masih difikirkan, Mbak ya. Iya, masih terus. Iya. Kita terus walaupun seperti ini, rapat-rapat di rektorat itu masih terus dilakukan. Iya ya, Pak. Baik, Pak. Melayani mahasiswa itu. Saya beralih dulu ke Mas Iqbal dulu, Pak ya. Oh iya ya. Mas Iqbal, lalu Mas Iqbal. Jadi kemarin Jadi kemarin kita dari himpunan mahasiswa jurusan Teknik Elektro juga sudah menghimpun Mas beberapa pertanyaan untuk narasumber kepada talkshow kali ini, Mas. Jadi untuk pertanyaannya, apakah ada Mas selain PSBB maupun WFH yang bisa diterapkan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini, Mas? Itu secara pribadi saya belum bisa menjawab karena lagi-lagi kembali keputusan kebijakan bukan dari saya atau dari beberapa petugas, karena petugas sendiri pun sudah menunggu kebijakan dari pejabat atau pemerintah, karena mereka mendatangkan juga tim ahli dengan beberapa tim kesehatan, kemudian juga beberapa sumber-sumber yang lain untuk mendiskusikan atau merapatkan agar nanti ada keputusan apa sih untuk penanganan saat ini atau minggu depan atau bahkan bulan depan. Jadi ada planning semuanya sudah dijalankan sambil mengevaluasi yang sudah dilakukan. Seperti itu. Lalu yang kedua ini, Mas, bagaimana susahnya jadi petugas gugus COVID-19, Mas? Gimana susahnya petugas? Mungkin yang dimaksud suka duka mungkin, Mas. Wah itu. Jadi gimana ya untuk dijelaskan suka dukanya, yang pasti ya namanya istilahnya kan sebuah pekerjaan itu kan wajar, ada suka ada dukanya. Yeah. Yang paling juga aku versi saya secara pribadi itu pernah pas waktu belum rame-ramenya penyemprotan disinfektan secara massal. Itu dulu pertama kali untuk penyemprotan pada ojek online itu kan dari teman-teman juga, dari tim tugas provinsi pada saat itu sempat viral rame, terus kemudian lain-lain. Itu salah satunya ada saya di lokasi tersebut. Itu ada orang tua, ini di batas cerita, ada orang tua yang dia itu benar-benar sangat ingin banget untuk disemprot disinfektan. Dari situ versi saya itu adalah pencerminan bahwasanya beliau ini benar-benar juga pengen sehat. Nah, itu sebenarnya kepengen saya kasih tahu kan kepada teman-teman yang masih muda. Itu orang yang dalam umurnya pun ya sudah lanjut. Tapi beliau untuk disinfektan sendiri pun beliau mau, meskipun itu baunya karena disinfektan untuk tubuh itu juga beda dengan disinfektan pada benda mati. Memang beda. Itu cairannya kan bau alkohol. Beliau dikasih tahu, dikasih arahan, dia sangat nurut banget. Makanya itu kayak ada beberapa lihat orang-orang yang dalam tanda kutip yang membangkang itu juga secara pribadi juga jengkel di hatinya. Cuman ya mau gimana lagi? Karena pasti alasannya ekonomi, terus kembali lagi. Yaitu dilematisnya dari Tuhan. Ya, ketika mau mengketati sesuai dengan aturan, ini yang petugas, ini versi saya ya, bukan petugas yang bagian PSBB ya, saya kurang tahu. Kalau diketati berketati nanti alasnya mereka makan dan lain-lain, tidak pemasukan keuangan, sangat memang. Makanya itu, kalau nggak diketati juga efeknya kayak tadi. Makanya dilematisnya.
memang butuh masyarakat yang memang benar-benar kooperatif Mas ya untuk mengenai penanggulangan COVID ini. Iya. Memang butuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan masyarakat yang memang benar kooperatif kepada petugas juga Mas. Jadi mau kalau versi saya yang penting itu tadi dalam penanganan bencana apapun. Halo? Iya Mas. Ini sinyalnya ya? Sinyal saya ya ini ya? Iya tapi sudah terdengar Mas, sudah terdengar. Ya, sinyal saya. Oke, sudah terdengar. Saya ulangi lagi. Ya. Kalau versi saya kembali lagi, bencana apapun itu tidak mampu dilakukan oleh petugas sendiri. Bencana apapun yang ada itu kita lakukan secara bersama. Mungkin petugasnya itu juga mengarahkan, tapi tetap untuk masalah kerja secara langsungnya itu bareng-bareng sama-sama. Kayak saat ini, apa sih tugasnya mahasiswa, apa sih tugasnya masyarakat? Menjalankan kebijakan dari pemerintah, dan ketika bisa membantu untuk bersosialisasi, silakan bantu. Berhubung ada physical ataupun social distancing, silakan kalian punya ide kreatif untuk mensosialisasikan hal tersebut. Jadi seperti itu. Lanjut Mas ya, pertanyaan yang ini mengenai apakah petugas bekerjanya ekstra atau bisa ditinggal seperti itu. Apakah dari petugas sendiri bekerjanya lebih ekstra atau lebih bagaimana Mas ya? Ya, untuk masalah ekstra atau tidaknya itu ya kembali lagi. Seperti yang familiar lah. Seperti banyak tim medis yang jatuh sakit dan lain-lain. Ada juga beberapa dari petugas yang siap terjangkit karena terlalu seringnya bertemu dengan pasien, terus menjadikan pertanyaan besar dan lain-lain. Kenapa tim medis kok bisa kena dan lain-lain? Kembali lagi ke personalnya Mas. Dan apa ada yang harus disalahkan ketika? Kalau saat ini nggak usah mencari siapa yang salah dulu. Iya Mas. Ayo kita bersama untuk menyelesaikan yang namanya COVID-19 ini dulu. Lagi, nggak bisa permasalahan pandemi ini itu diselesaikan dengan 1-2 orang atau petugas-petugas. Yang ada itu ayo kita bareng-bareng bersama memikul keluh kesah ini bersama-sama, yuk kita selesaikan juga bersama. Kita lawan bersama-sama gitu Mas ya. Baik. Betul. Ya. Jadi pada talkshow kali ini sudah 1 jam ini Mas Patri. Jadi oh ya 1 jam ya. Iya. Iya. Cukup lama ya Pak ini Pak ya. Terasa singkat mengenai talkshow pada malam ini, banyak yang masih belum bisa dibahas, tapi untuk durasinya memang kita buat untuk tidak terlalu panjang Pak Mas. Jadi kita upload di YouTube nanti sesuai dengan kebutuhan yang ada di konten-konten kita nanti. Sebelum diakhiri, dari Pak Tri, adakah Pak pesan-pesan bagi mahasiswa dan masyarakat pada menanggulangi masalah COVID-19 ini Pak? Oke, jadi sebagai penutup ya, closing statement, kita bentar lagi masuk new normal ya. New normal itu konsepnya itu kalau 0 terkonfirmasi. Tapi kalau nunggu 0 kapan gitu ya, tidak akan selesai. Kalau nunggu 0 itu kapan ya. Jadi pemerintah langsung aja new normal. Yang maksudnya adalah sentuhan budaya ya. Jadi kita sekarang sudah mulai harus bisa berbudaya menghadapi COVID-19 ini. 1 misalnya membiasakan menggunakan masker ya. Kemudian hand sanitizer, jaga jarak, tidak keluyuran kalau tidak penting. Hal-hal seperti itu sudah mulai menjadi budaya, ya, menjadi pembiasaan. Ya, pembiasaan itu dilakukan melalui diri kita, keluarga kita, dan kita contohkan menjadi perilaku kita sehari-hari sehingga masyarakat itu bisa mencontoh perilaku new normal ini. Berikutnya yang kedua itu peran mahasiswa, ya, peran mahasiswa.
di jurusan teknik elektro itu sekarang itu ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi dosen yang disusun oleh dosen-dosen. Ya, silakan bergabung dengan apa tim-tim dosen itu dengan melakukan koordinasi dengan ketua jurusan. Ya, Pak mana Pak ini Pak yang dulu Pak itu banyak itu. Silakan itu berkontribusi di sana sehingga nanti bisa melakukan, bisa menyumbangkan pikiran tenaganya melalui kegiatan-kegiatan PKM. Nah, berikutnya yang terakhir ya ini musibah ya, ini cobaan ya. Biasanya orang dicoba atau diuji itu akan naik kelas. Ya. Contoh misalnya kalau ujian itu SMA atau SMP itu dia tuh kalau SMP mau naik ke SMA. Kalau SMA diuji mau naik ke universitas. Ini kita sedang naik ini diuji. Nah, siapa yang diuji itu lulus dia akan naik kelas. Naik kelas itu maksudnya naik ketahanan spiritualnya, ya, naik ketahanan tubuhnya, naik peningkatan intelektual dan seterusnya. Ya, saya kira itu yang terpenting. Ini wabah kita sedang diuji. Siapa yang diuji itu akan berhasil, akan naik tingkatannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terus berkarya mahasiswa, terus berinovasi. Jadikan UNESA tetap jaya. Ya, amin. Siap, Pak. Dari Mas Iqbal sendiri, pesan-pesannya Mas bagi penonton kita yang di YouTube nanti dan bagi masyarakat serta mahasiswa-mahasiswa bagaimana, Mas? Oke, kalau versi saya, dari saya secara pribadi, kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan dari awal. Dimanapun untuk menyelesaikan permasalahan, terutama di bencana COVID-19 ini, nggak ada yang bisa dilakukan sendiri, yang ada kita lakukan bersama. Seperti apalah yang harus bagaimana, atau siapa berbuat apa, caranya seperti itu, ya kembali lagi sesuai tupoksinya masing-masing. Apabila teman-teman atau penonton, ataupun siapapun yang mendengarkan ini, itu memang mereka pasif ya, mohon bantuan untuk mentaati aturan-aturan yang ada. Sedangkan bagi teman-teman yang jadi petugas dan lain-lain, tolong jaga kesehatan dan jaga juga kebersihannya untuk tidak menyebarkan atau menularkan lagi COVID-19 ini. Jadi seperti itu. Dan yang terpenting lagi ya seperti tadi, untuk COVID-19 ini kapan selesainya? Kembali lagi ke masyarakat, kembali lagi juga ke dari kesadaran pribadi masing-masing seperti yang disampaikan oleh Pak Riri Janto. Semoga saja semuanya juga kembali normal, dan saya juga sangat-sangat berharap dari mahasiswa ada juga penemuan alat yang kiranya sangat membantu untuk meringankan juga dari pekerjaan tersebut. Seperti mungkin yang tadi itu mendeteksi, mungkin swab test juga agak mahal dan lain-lain. Ya, mungkin dari teman-teman bisa berinovasi agar bagaimana cara mendeteksi dari virus tersebut. Mungkin ada yang mampu seperti itu. Cukup saja dari saya. Kurang lebihnya saya sangat bermohon maaf karena saya juga di sini hanya menjalankan produksi, jadi saya tidak berani berstatement lebih terkait kebijakan apa yang nanti akan dilaksanakan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, terima kasih Mas. Jadi memang COVID-19 ini adalah bencana yang harus kita atasi bersama-sama, meskipun banyak dari kita yang masih kurang perhatikan atau banyak instruksi yang masih belum sesuai dengan banyak masyarakat, tapi memang harus kita tangani secara bersama-sama seperti itu. Jadi untuk talk show pada malam ya hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Pak Tri dan Mas Iqbal. Saya dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro. Berterima kasih sekali kepada kedua narasumber kita. Dan mumpung masih bulan Syawal dan dalam nuansa Lebaran, dari kami mahasiswa Jurusan Teknik Elektro mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Pak Tri dan Mas Iqbal. Saya ucapkan sama-sama. Ya, terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak
Iya, Mas. Boleh minta waktu sebentar? Boleh Iya, minta Mas. waktu sebentar? Iya, Mas. Silakan, Mas. Silakan. Saya pengen screenshot screenshot terlebih dahulu, Mas. Ya. Ya, Sambil silakan. jempolnya gini ya, Pak Tri. Bisa minta bantuannya, Pak, untuk jempolnya diangkat dulu, Pak. Ya. Oke. Oke ya. Bentar, Pak ya. Itu oke. 1, 2, 3. Oke, Pak. Mantap, Pak. Ya. Terima kasih, Mas. Nanti akan kita share video talkshow kita ini di YouTube bagi Pak Tri dan Mas Iqbal. Mungkin ingin menonton nanti bisa melihat di YouTube HMJTE, Pak, Mas. Saya ucapkan banyak terima kasih pada malam ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktu di hari minggunya. Terima kasih Pak Tri dan Mas Iqbal. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam. Pak Tri dan Mas Iqbal bisa meninggalkan meeting ini. Terima kasih, Pak Mas. Pamit dulu Pak Tri. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.